Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Juli Nuranto Channel. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan update wisata air panas Padusan ya, yang ada di Pacet. Karena di sana ada kolam air panas terbaru ya. Oke, seperti apa untuk tempatnya? Yuk ikuti aku terus ya. Nah, sekarang aku ada di dekat dengan Bundaran Pacet. Oke, sekarang kita langsung menuju ke sana. Oke ya teman-teman, jadi untuk startnya kita mulai dari depan ataupun di pertigaan dekat Polsek Trawas ya. Kita ke arah selatan menuju ke Bundaran Pacet, kita ambil yang ke arah kiri karena kalau dari ambil ke kanan itu kan satu jalur ya teman-teman. Oke, kita dari sini lurus saja. Di sini banyak sekali penjual dan ini ada di Bundaran Pacet ya. Nah, di sini pelan-pelan saja. Nanti di depan sana kita belok ke kiri. Kalau yang ke kanan itu menuju ke arah Cangal ataupun di Kalikromong ya, teman-teman. Nah, ini ke arah Padusan ataupun bisa ke arah Trawas. Oke ya, di depan sana itu sekarang sudah hampir selesai untuk SPBU-nya ya. Jadi nanti di Pacet untuk beli BBM sudah nggak jauh-jauh lagi ke Pandanarum. Nah sekarang di sini sudah ada dan hampir selesai. Dan nanti pasti bagus banget ya untuk view-nya di SPBU ini teman-teman. Oke, di depan sana itu ada pertigaan, kita belok ke kanan. Kalau lurus ke depan itu menuju ke arah Trawas dan sebagainya ya teman-teman. Nah untuk jalannya dari sini sudah enak banget ya teman-teman, sudah mulus, sudah lebar seperti ini. Nah sekarang sudah bisa dua arah ya. Kalau di eh, zaman lalu ini sebenarnya jalannya satu arah saja. Oke, kita di sini hati-hati karena memasuki area sekolah ya. Jangan laju-laju. Oke, di depan sana itu pertigaan. Kalau ke kanan menuju ke arah Ubalan Waterpark, kita ambil yang lurus. Nah, bisa kita lihat ya. Jadi untuk jalan di wilayah Mojokerto ataupun terkhusus di Pacet Trawas ini jalannya sudah 88% enak ya teman-teman. Apalagi di jalur wisata semuanya sudah lebar, sudah mulus seperti ini. Jadi di sini kalau teman-teman lewat ya, pasti di sini banyak sekali orang-orang yang menawarkan jasa ke villa ya. Nah, bisa kalian lihat banyak sekali di sini ya. Padahal di beberapa waktu yang lalu untuk gubuk-gubukan atau tempat untuk orang-orang ini dibersihkan sama Satpol PP. Nah, sekarang berganti seperti ini ya. Oke, di sisi kanan kiri di sini banyak sekali villa-villa yang bisa teman-teman sewa waktu berkunjung ataupun lagi jalan-jalan ke Pacet dan butuh penginapan bisa sewa villa di sini ya teman-teman. Dan tentunya di sini juga banyak ya kafe-kafe yang ada ya. Sebelum masuk di pemandian air panas ini ada kafe yang pertama Landscape Cafe, ada Latte Cafe, ada juga Nawasena Cafe dan juga Naps Cafe ya yang berada di luar dari kawasan Padusan Pacet. Jadi untuk ke kafe-kafe tersebut tidak harus bayar tiket masuk kawasannya teman-teman. Tinggal masuk aja ke kafe tersebut. Nah sebelum masuk ke Padusan sana, di sini juga ada ya Taman Kelinci, kolam renangnya juga ada teman-teman yang berada satu tempat dengan landscape cafe ya. Untuk jalannya sekarang pintu masuknya ada di sini ya, di gerbang ini belok ke kiri ya teman-teman. Nah itu ada petik stroberi, ada camping groundnya juga. Oke, kita lurus saja ya. Nah bisa teman-teman lihat untuk jalannya ini ya, jalannya lebar dan juga yang di sebelah sini itu sudah cor sejak lama ya. Jadi memang kalau di Mojokerto itu sampai pelosok desa pun sampai pelosok persawahan itu semuanya rata-rata sudah bagus jalannya dan sudah ada penerangan jalan juga.
Jadi memang untuk pembangunan di jalan di Mojokerto itu sangat masif sekali. Dan untuk tahun ini untuk pengerjaan jalannya itu difokuskan ke jembatan, pelebaran jembatannya, teman. Oke, kembali lagi ke wisata ini. Nah, untuk tempat yang kita tuju sekarang ini memang berada di kawasan wisata air panas Patusan ya, teman-teman. Jadi untuk masuk ke dalam harus bayar tiket di depan, yaitu tiket itu untuk masuk ke area perhutan saja ya, teman-teman. Jadi selama ini banyak yang komplain masuk sana mahal, sini mahal. Sebenarnya kan untuk tiket gerbang masuk pertama itu sebenarnya adalah masuk kawasan perhutani. Jadi kalau di dalam nggak ada tiket masuknya itu nggak bisa, karena memang yang di dalam itu adalah pengelolanya dari pihak swasta. Kalau mereka nggak buat tiket masuk, nanti buat karyawan, buat apa-apa itu dari mana kan nggak tahu. Oke, kita sudah sampai di sini. Kalian akan ditanyain mau kemana tujuannya, mau ke Atejun ataupun ke wisata Patusan ya. Kalau ke Atejun bisa yang sebelah kiri, kalau ke air panas nanti di sebelah kanannya, teman-teman. Nah, untuk tiketnya sendiri juga berbeda ya, teman-teman. Oke, untuk di Atejun nanti di pintunya juga sudah ada ini ya, di sebelah loket ini. Untuk dewasa 700 7.500, anak-anak 5.000 ya. Itu yang di Atejun Janggu. Kemudian yang ke air panas di hari weekday seperti ini ya, teman-teman. Itu 12.500 untuk dewasa, anak-anak 10.000 ya, teman-teman. Itu plus parkirnya. Jadi ini tadi karena nggak ada uang receh, jadi pas saya satu orang dan satu kendaraan roda 2 itu 15.000 ya, teman-teman. Jadi untuk tiket ini untuk masuk ke kawasan ya. Jadi kan wisata di sini itu masuk kawasan area perhutani, teman-teman. Jadi lahannya ini milik perhutani. Kemudian untuk kenapa harus bayar lagi di dalam? Ya karena memang di dalam itu kan pengelola wisata itu dari pihak ya, pemerintah kabupaten dan juga swasta. Nah, jadi kalau mereka nggak ada tiket masuknya untuk bayar karyawan, untuk eh, biaya pengelolaan itu dari mana, teman-teman? Karena di tiket depan tadi kan itu masuknya ke perhutani. Jadi sekedar info buat teman-teman semua, kebanyakan wisata yang masuk di areal perhutani itu pasti ada tiket masuk ke perhutani seperti itu ya, teman-teman. Karena itu adalah kawasan milik perhutani. Nah, kita contohnya di daerah Mojokerto ini ya, eh, di area Pardusan ini, di Alas Venus, di Awan Trawas, dan banyak yang lainnya ya. Kemungkinan kalau mereka cuma satu tiket itu mungkin dia tiketnya dijadikan satu di depan, nanti akan di itu. Nah, ini untuk kawasan wisata Banyumanik Padusan ya, ini adalah milik pemerintah. Jadi kalau itu tadi milik pemerintah, kemudian kita langsung aja ke atas ini investornya dari pihak swasta. Nah, dari wisata air panas Padusan itu lurus saja, teman. Di sini banyak sekali ya untuk kolam air panasnya. Ada air panas Gambiran, ada Kumkum, ada The Forest Onsen, ada Padusan itu tadi, kemudian di sini ada jacuzzi, dan yang terbaru ini The Full Hot Spring ya, teman-teman. Tapi sebenarnya dulu itu adalah Whirlpool ya, tapi ada investor kemudian dijadikan seperti ini. Nah, itu tadi ada tulisannya ya, teman-teman. Nah, di sana sudah ada juga uh, ada gerbangnya satu seperti ini ataupun gapurannya full hot spring ya, teman-teman. Lurus saja nanti sampai parkiran. Nah, untuk lokasinya ini dekat dengan jacuzzi, teman-teman, ataupun di sampingnya jacuzzi. Kalau kita lurus ke sana itu ke jacuzzi, kita belok ke sini ya, teman. Oke, kita sudah sampai ya. Nah, jadi itu tadi ya, teman-teman, untuk perjalanan dan eh, singkat ceritanya bagaimana sih ada harus bayar tiket ini itu ya. Oke, ini namanya The Full Public Hot Spring, teman-teman. Di sini ada air panas alami, ada pijat terapi dan juga kafenya. Jadi di sini sudah lengkap ya. Jadi untuk airnya juga bersih ya, tidak seperti yang ada di bawah tadi.
Oke, kita langsung saja menuju ke sana ya teman-teman. Jadi untuk akses jalannya sudah oke ya, baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Jadi yang dulu itu Whirlpool sebelah sana jalannya, namun sekarang untuk masuknya lewat sini ya teman-teman, lewat atas. Nah ini ya untuk namanya The Full Public Hot Spring ya. Jadi namanya The Full Public Hot Spring teman-teman. Yang dulu itu adalah Whirlpool teman-teman. Cuma sekarang diperluas lagi dan juga ada kafenya. Oke, di sana di sebelah sana itu ada jacuzzi. Kalau teman-teman pernah ke jacuzzi ya, untuk tiket masuknya juga sama 15.000. Oke, untuk parkir kendaraan di sebelah sini. Ini tadi nggak ada penjaga tukang parkirnya, alias tukang parkirnya. Jadi mungkin nggak tahu kalau saya masuk ataupun pulang nanti ada penjaganya. Oke, untuk tiketnya belinya di sini. Nah, ini kita bisa lihat juga ada paket barbeque-nya. Oke, Mas, untuk tiket masuknya berapa? Nah, oke ya teman-teman, di loket ini sudah ada tulisannya ya, di kaca loketnya untuk tiket masuknya menuju ke kolam renang ini 15.000 per orang ya. Dan untuk anak-anak di bawah umur 5 tahun gratis ya teman-teman, yang kena tiket masuk full itu di atas 5 tahun. Jadi seperti itu. Oke, saya sudah menikmati tiketnya. Sekarang kita masuk ya. Jadi tiket masuknya ini 15.000 per orang. Dan untuk bukanya di sini di Full Hot Spring ini 24 jam ya teman-teman. Oke, berhubung saya kesini jam 9 pagi ya teman-teman. Jadi untuk kolamnya itu masih belum terisi semua karena menurut masnya tadi di sini itu mulai subuh untuk kolamnya sudah dibersihkan lagi ataupun dikuras ya teman-teman, diganti dengan air yang baru. Jadi di sini setiap hari itu selalu baru untuk airnya. Jadi bukan disedot ataupun di apa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, untuk air panasnya ini memang langsung berasal dari gunung ya teman-teman, karena di sini ada sumber airnya ya. Memang tidak semungkin tidak sebesar yang ada di Jangar. Oh ya teman-teman, informasi kenapa di Jangar bisa tiketnya cuma satu saja dan sekarang mungkin sudah sekitar 20 ribuannya per orang, karena di sana pengelola itu dari pihak perhutani sendiri, jadi tiketnya bisa menjadi satu. Kalau di sini kan tidak bisa teman-teman, karena pengelolanya itu dari swasta. Oke, yang pertama kita masuk akan disambut dengan tempat kafe seperti ini ya. Ini sudah ada kafenya ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau uh, ke sini lagi lapar ataupun haus ya, langsung saja uh, ke sini ya teman-teman. Oke, ini kolam yang ada di atas ada dua tempat. Yang di ujung sana ada airnya itu panas, yang di sebelah sini hangat ya. Cuma yang hangat ini masih baru saja dibersihkan, jadi masih belum diisi. Untuk tempat showernya untuk bilas itu juga ada panas dan dingin. Nah, jadi seperti ini kolamnya setiap subuh itu dikuras dan dibersihkan. Nanti sekitar jam 11 nanti bisa full lagi teman. Jadi kalau ke sini usahakan ataupun jam bagusnya itu jam 11 ke atas siang ya, biar nanti untuk kolam renangnya itu full semua. Nah ini ya untuk kafenya, tempat duduknya juga banyak. Dan selain air panas, kolamnya di sini juga air dingin yang di bawah sana itu juga air dingin ya teman-teman. Kemudian yang di bawah ini air hangat juga tapi masih kosong. Tapi kalau pengen sepi memang berangkatnya pagi ya teman-teman, sekitar jam 8 ke sini nggak apa-apa ya teman-teman. Nah ini bukanya 24 jam. Nah itu juga masih kosong. Kalau sana itu juga air hangat ya, yang tadi air dingin. Jadi totalnya di sini ada 4 kolam air ya. Yang pertama itu untuk air dingin ya di depan kita. Kemudian yang 3 ini air hangat ataupun air panas. Oke. Dan tempatnya juga bersih seperti ini. Nah kita bisa lihat ini untuk air dingin ya. Ini air dingin juga
uh, bersih banget airnya, tentunya tanpa bahan kimia seperti kapori ya teman-teman, karena memang dipastikan banyak sekali mata air ataupun sumber airnya, jadi tinggal mengalirkan saja ke kolam. Tapi sebenarnya juga disaring terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini juga tempatnya yang nyaman ya. Sayang ya, memang saya kebagian ke sini. Jadi untuk dua kolam tadi yang di atas yang di bawah ini masih belum terisi karena baru saja dibersihkan teman-teman. Nah, di sana juga ada untuk tempat bilasnya. Kamar mandi juga ada teman-teman. Tapi kalau menurut saya, kalau bilas di kamar mandi itu lebih enak pakai air dinginnya. Tapi setelah di air panas, kemudian bilas di air dingin itu rasanya seger sekali. Kalau pakai air panas, bilasnya air panas juga itu eh, ke badan itu rasanya nggak enak teman-teman ya. Nggak seperti kalau pakai air dingin. Nah, ini juga nanti dibuat untuk istilahnya kungkum ya, dan itu ada tempat untuk pijat refleksinya teman-teman. Jadi di sini ada empat kolam ya, yang 3 untuk air panas, yang 1 untuk air dingin di depan kita ini. Nah, bersih banget ya. Jadi untuk harga segitu menurut saya sih masih worth it ya. Memang kita harus bayar ke loket di depan ataupun ke gapura depan itu tiket masuk perhutani, karena yang punya wilayah perhutani. Jadi seperti itu ya, seperti yang ada di Cepan Rondo itu teman-teman. Kalau ke Malang kan sama saja itu, harus masuk tiket depan dulu, nanti kalau mau ke Bobok Kapin seperti itu ya teman. Nah ya, kalau di sana itu jacuzzi. Nah di depan kita itu bisa lihat Pacet dari sini, dan di depan sebenarnya itu wisata Pelangi kalau dulu ya teman, tapi sudah beberapa tahun yang lalu sudah tutup. Nah, jadi gimana teman-teman ya, kalau ke sini saya sarankan di siang hari saja. Jadi biar untuk kolamnya ini full teman-teman. Yang baru bergabung ini namanya The Full Public Hot Spring. Untuk tiket masuknya per orang Rp15.000. Anak-anak di bawah umur 5 tahun gratis. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, tadi sebenarnya sempat membawa drone ya, tapi mungkin tidak bagus hasilnya karena agak sedikit mendung. Untungnya ini waktu ambil gambarnya masih ada matahari. Oke, sekarang kita coba ke atas. Lihat di atas ada fasilitas apa saja. Nah, dari sini kita belok ke kanan. Nah, itu ya untuk kolam yang ada di atas. Memang untuk kolamnya nggak seberapa besar ya, karena memang terbatas lokasinya. Ini masih kosong. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu ya. Untuk musola juga ada, pokoknya lengkap. Jadi ini bukannya 24 jam. Cukup sekian ya video kita hari ini. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video-video lain berikutnya.